Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Fatli dengan NIM 21231026. Saya berasal dari kelas IPA B, Prodi Pendidikan IPA dengan dosen pengampu Dr. Anda Murtiani MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mengomunikasikan tentang kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi dan gas ideal. Baiklah, materi yang pertama yaitu kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi. Tujuan percobaan yang pertama, mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Yang kedua, mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Yang ketiga, mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Adapun kompetensi, mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai dengan ketidakpastiannya. Selanjutnya, teori dasar. Matahari merupakan salah satu dari sumber energi. Bumi tanpa matahari pasti tidak akan dapat hidup bersama. Dengan adanya matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis dan memberikan oksigen untuk dihirup. Dengan adanya matahari, jemuran di rumah bisa kering. Dengan adanya matahari, siklus angin dapat bekerja dengan baik. Dengan adanya matahari, suhu di bumi sangat stabil serta banyak lagi manfaatnya. Saat ini, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya sudah berkembang sangat pesat, di mana cahaya matahari yang diterima oleh panel surya sudah dapat disimpan pada baterai sehingga dapat disimpan dan digunakan pada saat dibutuhkan. Di Indonesia, seluruh energi listrik disuplai oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Jadi, untuk perkembangan panel surya hanya digunakan oleh pribadi. Sedangkan di negara-negara maju sudah menggunakan teknologi PLTS untuk merambah ke dunia otomotif, di mana dibuatnya mobil-mobil dengan energi matahari dan danau buatan untuk menampung panel surya yang bertugas sebagai energi listrik di wilayah tersebut. Selain pada dunia otomotif, dari dunia teknologi atau gadget dan elektronik juga sudah mengembangkan teknologi panel surya ini. Banyak sekali produk-produk yang memakai panel surya sebagai sumber dayanya, misalnya smartphone, powerbank, dan lain-lain. Perkembangan terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dunia agar tidak lagi menggunakan bahan fosil yang tidak ramah lingkungan serta terbatas. Energi di alam ini banyak sekali. Berdasarkan hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Energi akan tetap sama, energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Nah, bagaimana perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem di alam? Apakah pada setiap benda memiliki energi? Apakah setiap bentuk energi dapat berubah ke bentuk energi lain? Dalam sistem yang berbeda, bagaimanakah perpindahan energi yang terjadi? Persoalan akan kita analisis bersama. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu komputer, laptop, atau HP Android. Yang kedua, aplikasi pad interaktif simulation work energy and power. Dan yang ketiga yaitu jaringan internet. Baiklah, kita akan melakukan percobaan visual ya tentang pengaruh perubahan suhu terhadap jumlah energi pada benda. Nah, pada kegiatan pertama ini kita dapat mengakses linknya melalui aplikasi pad interaktif simulation pada komputer. Lalu klik menu play with simulation. Setelah itu pilihlah simulasi bentuk energi dan perubahannya. Klik tombol play pada tampilan simulasi bentuk energi dan perubahannya. Lalu pilih intro sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Beri tanda centang pada box energi simbol. Lalu pindahkan kubus ion di atas tungku, kemudian pindahkan termometer di dekat kubus tersebut. Pindahkan besi di atas tungku. Setelah itu, catatlah jumlah energi awalnya sebelum dipanaskan. Di sana E-nya ada 6 sebelum kita panaskan. Lalu
Amatilah suhu pada termometer, kemudian catatlah jumlah energinya, ya, energi E-nya yang timbul setelah kita panaskan. Nah, setelah lebih besi, kita cobakan percobaannya dengan batu bata. Di sini energi awalnya sebelum dipanaskan yaitu 2, dan kita akan memanaskannya dalam waktu 20 sekon. Setelah kita menunggu dalam waktu 20 sekon, berapakah banyak energi yang terdapat dalam blok batu bata? Setelah kita hitung, lalu lakukanlah percobaan ini sebanyak 5 kali dengan waktu yang pertama itu 0 sekon, yang kedua dalam waktu 20 sekon, yang ketiga dalam waktu 40 sekon, dan yang keempat dalam waktu 60 sekon. Lakukanlah percobaannya berulang-ulang. Selanjutnya kita melakukan percobaan dengan water atau air. Taruhlah di sini di tungku. Hitunglah elektronnya sebelum dipanaskan. Di sini waternya terdapat 34 elektron dalam waktu 0 sekon. Setelah itu kita panaskan dalam waktu 20 sekon. Amatilah berapa banyak elektron setelah dipanaskan. Di sini setelah kita melaksanakannya 20 sekon, hitunglah berapa banyak elektron dalam air. Banyak elektron dalam air setelah 20 sekon yaitu 47 elektron. Lalu setelah itu kita lakukan sebanyak 40 sekon, lalu 60 sekon. Lakukanlah secara berulang-ulang. Selanjutnya kita akan melakukannya pada saat dingin. Letakkan besi di atas kompor. Di sini pada waktu 0 sekon besi memiliki elektron 6. Sekarang kita akan mendinginkannya dalam waktu 20 sekon. Kita tunggu selama 20 sekon. Setelah itu 40 sekon, dan setelah itu 60 sekon. Setelah kita menunggu 20 sekon, lihatlah berapa energi yang tersimpan. Di sini energi yang tersimpan setelah kita dinginkan selama 20 sekon yaitu ada 4. Lalu kita lakukan lagi pada batu bata. Letakkan di atas tungku. Lalu dinginkan selama 20 sekon. Di sini dapat terlihat setelah 20 sekon yaitu batu bata, elektron yang terdapat dalam batu bata yaitu tinggal 1. Setelah itu kita akan mendinginkan air. Kita akan mendinginkannya selama waktu 20 sekon. Tunggulah selama 20 sekon. Di sini dapat terlihat elektronnya menjadi berkurang menjadi 30 elektron. Lakukanlah berulang kali dalam waktu 40 sekon dan waktu 60 sekon. Dan catatlah hasil pengamatannya di tabel 1, yaitu pengaruh perubahan suhu terhadap jumlah energi E pada benda. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi, masukkanlah hasil percobaannya ke dalam tabel pengamatan.
pada tabel 1 ini, yaitu pengaruh perubahan suhu terhadap jumlah energi E pada benda. Perhatikanlah tabel di samping ini merupakan hasil dari percobaan yang kita lakukan tadi. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan virtual lab perubahan energi pada sistem. Sekarang kita akan melakukan percobaan yaitu perubahan energi pada sistem. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan energinya pada seorang anak yang mengayuh sepeda. Di sini energi awalnya yaitu energi kimia berubah menjadi energi mekanik, setelah itu menjadi energi elektrik dan menjadi energi panas seperti semulanya ketika berada di dalam air. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan sinar matahari. Pada saat sinar mataharinya, energi awalnya yaitu energi cahaya. Tapi di sini pada perubahan energi yang terjadinya pada sinar matahari yaitu tidak terdapat perubahan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan teko panas. Kita akan memanaskan teko. Nah, pada teko panas ini energi awalnya yaitu energi panas. Selanjutnya perubahan energinya yaitu energi mekanik, lalu menjadi energi elektrik dan menjadi energi panas seperti semula di dalam air. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada air mengalir. Pada air mengalir ini energi awalnya yaitu energi mekanik menjadi energi elektrik dan setelah itu kembali lagi seperti semula di dalam air yaitu energi panas. Dan lakukanlah percobaan ini beberapa kali. Nah, dari hasil percobaan tadi kita masukkan ke dalam tabel 2 yaitu perubahan energi pada sistem. Perhatikanlah tabel di samping ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum kali ini yaitu kalor adalah energi yang dapat berubah atau berpindah, sementara suhu adalah ukuran untuk menyatakan tingkat panas atau dingin dari suatu benda. Jika kalor adalah penyebabnya, maka suhu merupakan akibatnya. Misalkan pada percobaan air yang dipanaskan, maka energi akan bertambah dan suhu akan tinggi atau semakin naik. Jenis benda berpengaruh terhadap energi yang tersimpan karena seperti percobaan yang telah dilakukan pada zat cair akan lebih banyak tersimpan energi dibandingkan dengan ada zat padat. Maka semakin padat jenis benda, semakin sedikit energi yang tersimpan. Setelah melakukan percobaan, perubahan yang terjadi pada beberapa sistem tergantung pada hubungan atau keterkaitan antara sistem ke sistem. Apabila tidak berkaitan atau sinkron, maka tidak akan terjadi perubahan energi. Pengaruh suhu terhadap energi tersimpan tentu saja adanya yang berpindah itu hanyalah energi sementara. Sementara suhu hanyalah ukuran untuk menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian pengaruh jenis benda terhadap pengaruh energi tersimpan tentu iya. Karena zat cair lebih besar energi tersimpannya dibandingkan zat padat, semakin panas jenis benda semakin energi tersimpan pun semakin sedikit. Perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem tergantung pada ketidakpastian keterkaitan atau sinkronnya antara sistem 1, 2, dan 3. Apabila sistem itu berkaitan, maka akan terjadi perubahan. Akan tetapi, apabila sistem itu tidak berkaitan atau tidak sinkron, maka tidak akan terjadinya perubahan. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua yaitu gas ideal. Adapun tujuan percobaannya, yang pertama, menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu gas ideal dalam ruangan tertutup. Yang kedua, menentukan pengaruh jumlah molekul terhadap volume suatu gas ideal dalam ruangan tertutup. Yang ketiga, membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan dalam ruangan tertutup. Yang keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan teori genetik gas. Adapun kompetensi, mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal.
mengukur kapasitas kalor dan kalor jenis materi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Selanjutnya yaitu teori dasar. Apabila suatu gas ideal berada dalam ruangan tertutup, maka gas tersebut akan melakukan tekanan pada dinding ruangan karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Hukum Boyle-Gallusac berlaku untuk gas ideal dalam keadaan ruang tertutup. Persamaan hukum Boyle-Gallusac dapat ditulis dalam bentuk seperti bawah ini, yaitu PF per T sama dengan K. Ahli kimia menemukan bahwa tetapan atau konstan itu sebanding dengan jumlah mol atau NR. Oleh karena itu, persamaannya menjadi seperti berikut. PV per T sama dengan NR. R selanjutnya disebut konstanta gas, umumnya yang nilainya 8,31 Joule per mol. Ka atau 0,082 L atm per mol K. Persamaan ini disebut persamaan gas ideal. Jika N sama dengan N per N kuadrat, maka persamaan gas ideal di atas dapat ditulis sebagai berikut. PV sama dengan N per Na kali R, T sama dengan N per R per Na kali T. Jika R per Na sama dengan K, maka persamaannya menjadi PV sama dengan NKT, dengan K merupakan tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per K. Selanjutnya kecepatan relatif gas ideal. Kecepatan relatif gas ideal dimaknai sebagai akar dari kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Kecepatan relatif dilambangkan dengan VRMS atau RMS sama dengan Roth mean squared, yang gas yang memiliki massa berbeda. Untuk jumlah molekul yang sama, kecepatannya relatif berbeda pula. Setelah prosedur kegiatan, tahapan persiapan. Yang pertama, buka laptop atau netbook. Yang kedua, hidupkan laptop atau netbook. Yang ketiga, pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. Lalu, carilah tempat software di mana software aplikasi gas properties disimpan. Observasi aplikasi gas properties. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Keterangannya, pada panah A yaitu merupakan menu kontrol, yang B merupakan pompa gas, yang C merupakan penunjuk nilai tekanan, yang D merupakan penunjuk nilai suhu, yang E merupakan penutup ruang gas, yang F merupakan ruang gas, yang G merupakan pengatur volume ruang, yang H merupakan pengatur suhu, yang I merupakan tombol play dan next, yang J merupakan pengatur jenis gas. Kali ini kita melakukan percobaan tentang pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal. Pertama-tama, bukalah aplikasi gas properties pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Lalu, atur terlebih dahulu parameter konstan pada gas, yaitu tekanan pada menu kontrol. Lalu, tarik tuas pompa pada gas ke atas kemudian ke bawah sehingga muncul molekul-molekul gas. Pada percobaan kali ini suhunya berubah-ubah tetapi jumlah partikelnya tetap. Pada percobaan pertama kita melakukan suhunya 300 ya teman-teman. Di sini jumlah partikelnya kita bikin 300. Coba perhatikan berapa tekanannya. Di sini dapat terlihat tekanannya yaitu 70,4 atm. Setelah itu, lakukanlah percobaannya lagi dengan mengubah suhunya. Setelah kita melakukan percobaan tadi, masukkanlah ke dalam tabel 1A, yaitu menentukan volume gas dengan jumlah partikel konstan. Pada tabel ini, jumlah partikelnya tetap tetapi suhunya yang berubah-ubah.
di mana pada percobaan kali ini suhu yang digunakan yaitu 300K, 215K, 250K, 200K, dan 100K. Perhatikanlah tabel di samping. Pada percobaan selanjutnya kita menentukan volume gas dengan suhu konstan. Di sini suhunya yang tetap tetapi jumlah partikelnya yang berubah-ubah. Di sini saya akan memasukkan jumlah molekulnya. Yang pertama yaitu 50 molekul. Dapat kita lihat di sini tekanannya akan berubah-ubah. Dapat kita lihat tekanannya yaitu 11,3 atm. Setelah itu saya akan menambahkan molekulnya menjadi 100 molekul. Perhatikanlah berapakah tekanan yang terjadi. Dapat kita lihat tekanannya yaitu 23,0 atm, dan begitu seterusnya dengan mengubah jumlah partikelnya. Lakukanlah percobaan. Pada percobaan yang kedua, masukkan ke tabel 1 yaitu menentukan volume gas dengan suhu konstan. Pada percobaan kali ini suhunya yang tetap tetapi jumlah partikel atau molekulnya yang berubah-ubah. Di mana saya memasukkan jumlah molekul yang pertama yaitu 50 molekul, 100 molekul, 200 molekul, 300 molekul, dan 400 molekul. Perhatikanlah tabel di samping. Setelah kita melakukan percobaan tadi, masukkanlah perbandingan kecepatan relatif gas berat dan gas ringannya ke dalam tabel 2. Perhatikanlah tabel di samping. Pengaruh perubahan suhu terhadap volume gas ideal adalah sangat mempengaruhi temperatur dan tekanan yang ada di dalam ruangan tersebut. Jika volume semakin besar, maka semakin tinggi suhunya. Ini disebabkan wadah mengalami pemuaian. Selanjutnya, menurut pendapat saya, pengaruh perubahan pelatih terhadap volume gas ideal yaitu sangat mempengaruhi tekanan dan volume. Semakin banyak tumbukan yang dialami oleh wadah, maka semakin banyak partikelnya yang semakin besar. Tekanan maka semakin banyak partikelnya, yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan molekul berat dan gas ringan, yaitu semakin meningkat temperatur maka kecepatan gerak molekul-molekul gas juga semakin meningkat semua gas. Pada temperatur yang ditentukan memiliki energi kinetik rata-rata yang sama molekul gasnya. Yang lebih ringan bergerak lebih cepat dibandingkan molekul gas yang lebih berat. Para praktikum yang dilakukan dapat dibuat beberapa kesimpulan dari percobaan tersebut. Dilakukan secara berulang-ulang pada wadah tertutup dengan mengganti variabel konstantanya seperti volume, suhu, dan tekanan. Jika suhu semakin tinggi dalam suatu wadah, maka gerakan molekul di depannya semakin cepat. Dan ini disebabkan ketika suhu meningkat, maka energi kinetik suatu molekul juga bertambah, sehingga laju gerakannya menjadi bertambah. Semakin besar volume, maka semakin kecil tekanannya. Ini terjadi jika suhu berada dalam keadaan konstanta. Ketika volumenya besar, maka lebih sedikit molekul yang akan menyerang suatu area di sisi wadah persatuan waktu sehingga tekanannya menjadi kecil. Semakin besar suhu, maka semakin besar tekanannya. Ini terjadi jika volume dalam keadaan konstan. Hal tersebut disebabkan ketika suhu, maka semakin cepat molekul tersebut menyerang area tertentu persatuan waktu. Pada saat tekanannya konstan, semakin tinggi suhu maka semakin besar volumenya, dan hal ini disebabkan karena wadah tersebut mengalami pemuaian. Semakin banyak partikel yang ada pada suatu wadah, maka tekanan semakin besar, dan hal ini disebabkan karena ketika partikel semakin banyak, maka semakin banyak tumbukan yang dialami oleh suatu area pada sisi wadah persatuan waktu. Terima kasih kepada yang telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kekurangan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.